Indikasinya. Kapan sebaiknya anak disunat ya? Iya. Seperti itu. Jadi anak itu sebaiknya disunat dari bayi ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ngobat, ngobrol bareng dokter, mengobati kehausan masyarakat terhadap info kesehatan. Nah, perkenalkan saya Fardian Saputra yang akan memandu teman-teman nantinya terkait program ini, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Amrizal, dan adapun nanti tema yang akan kita bahas yaitu mengenai pembahasan terkait sunat atau sirkumsisi yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Dr. Amrizal seperti itu. Bisa mungkin diperkenalkan dirinya, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amrizal. Saat ini aktivitas saya sebagai dosen di salah satu fakultas kedokteran di universitas swasta di Makassar. Saya juga membuka klinik sunat, namanya Sunat Center Arasi, bisa melayani sunat dari bayi sampai dewasa. Jadi di sini kita bersama Dr. Amrizal, dan tentunya saya berada atau kita sekarang berada di Sunat Center Arasi. Bisa teman-teman lihat di belakang spanduknya. Nah, kita langsung masuk di pembahasan terkait masalah sunat. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat untuk dokter bahwasanya apakah sunat itu sakit atau tidak? Uh, di zaman dulu sebelum ditemukan teknologi bius, Ya. sunat itu sakit sekali. Jadi sejak beberapa mungkin 1800-an itu sudah ditemukan teknologi bius. Jadi apa namanya, bius itu menghilangkan rasa sakit pas disunat. Jadi dibius dulu dengan menggunakan obat bius, bisa didokain. Kemudian setelah dibius dalam waktu 5 menit kemudian sakitnya akan hilang. Ya, jadi setelah kerja tidak akan dirasakan apa-apa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk sunat itu sekarang sudah tidak sakit. Kenapa? Kita menggunakan obat bius untuk melaksanakan sunat tersebut. Nah, sebelum melangkah maju atau membahas lebih dalam terkait sunat, tentunya kita akan mengetahui dulu apa sih itu sunat. Bisa mungkin dijelaskan, Dok, secara pengertiannya sunat itu apa? Jadi sunat itu definisinya sederhananya itu memotong kulit yang menutupi kepala penis pada laki-laki. Jadi anak-anak yang belum sunat itu kepala penisnya masih ada kulitnya ya. Jadi itu biasanya menjadi alasan air kencing di situ tidak bisa bersih begitu. Jadi akhirnya harus disunat. Jadi dihilangkan kulit yang menutupi kepala penisnya itu, sehingga apa namanya, tidak ada lagi sisa kencing di situ. Nah itulah simpelnya. Ya, jadi secara khusus sunat itu dilaksanakan terhadap umat muslim beragama muslim, khususnya laki-laki seperti itu ya, Dok, yang kita wajibkan seperti itu. Nah, mengenai yang dokter tadi sampaikan, memang sejarah awal sunat itu seperti apa sih? Mulai dari kapan kita mulai mengenal sunat, dan bisa mungkin dokter jelaskan dulu. Jadi sunat itu salah satu tindakan medis paling tua di dunia ya. Awal mulanya sunat itu kontroversi sebenarnya. Ada yang bilang dari Nabi Adam, tapi sejarah tertulis mengenai sunat itu ada di Mesir. Jadi di piramida Sakar di Mesir ada relief yang
berupa gambar orang sunat begitu. Itu 2.500 tahun yang lalu. 2.500 tahun sebelum Masehi. Iya. Berarti sekitar 4.500 tahun yang lalu. Kemudian kalau dalam sejarah Islam, Iya. Nabi Ibrahim tercatat sebagai orang pertama yang disunat. Jadi menurut riwayat Islam, apa namanya, perintah sunat datang pada Nabi Ibrahim pada saat beliau berumur 90 tahun. Jadi bisa dibayangkan kan, orang berumur 90 tahun disunat, bagaimana itu? Ya, jadi itu ya sejarah, mungkin sejarah dari kapan itu sunat bisa kita menjadi acuan kita untuk melaksanakan sunat seperti itu, ya, Dok. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ini kenapa orang mesti sunat? Jadi alasan sunat itu ya Ya. untuk kebersihan. Jadi sebenarnya alasan pertama sunat itu adalah alasan agama ya. Jadi dalam agama Islam, Kristen, Yahudi, di dalam kitabnya, di dalam ajarannya itu ada perintah sunat ya. Tapi yang mengerjakan dengan ketat itu cuma dua, yaitu Islam dan Yahudi. Jadi mereka benar-benar mengharuskan pemeluknya untuk sunat. Tapi untuk agama Kristen sendiri tetap banyak yang sunat dengan alasan kesehatan gitu. Jadi memang sunat memang terbukti bagus untuk kesehatan. Jadi kita tahu kan yang belum disunat itu kepala penisnya itu dia tertutup sama kulit. Jadi akan selalu ada sisa air kencing di situ. Jadi itulah akumulasi air kencing itu menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri. Jadi akhirnya bisa menimbulkan radang pada kepala penis seperti namanya balanitis. Kemudian ada juga penelitian lain bahwa orang yang disunat resiko untuk kena HIV dari apa namanya hubungan seksual itu jauh lebih rendah dibanding yang tidak disunat. Kemudian resiko untuk kena kanker penis pada yang disunat juga jauh lebih rendah. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk mengenai kenapa sih orang harus sunat, yang khususnya sih dari segi kesehatannya, Dok, seperti itu. Nah, dari sisi sunat juga, Dok, apakah mempunyai metode-metode yang bermacam-macam seperti itu? Oh, saat ini sudah berkembang banyak sekali metode ya. Jadi metode yang paling umum itu yaitu metode konvensional. Jadi dia itu memakai gunting dan apa namanya alat-alat dokter yang biasa. Jadi kulitnya itu digunting, kemudian dijahit seperti itu. Itu namanya metode konvensional. Masih sangat banyak dilakukan karena apa ya? Teknologi kan tidak merata ya di seluruh Indonesia, jadi belum banyak yang melakukan sunat modern seperti itu. Nah, risiko dari sunat biasa ini biasanya risiko perdarahannya jauh lebih banyak dibanding metode yang lebih modern. Kemudian sunat yang metode selanjutnya itu yang cukup populer, yaitu sunat kauter namanya. Jadi hampir sama prinsipnya dengan sunat konvensional, tapi cara potongnya itu memakai kauter. Jadi kauter itu semacam logam yang dipanaskan yang bisa berfungsi untuk memotong kulit. Jadi
ketika dipotong kulitnya tidak akan ada perdarahan. Nah, jadi istilahnya meminimalkan risiko perdarahan seperti itu. Kemudian teknik yang lebih modern lagi namanya teknik klem. Jadi ada beberapa macam metode klem. Jadi yang cukup terkenal itu kayak smart klem atau alis klem. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, tapi dia di kulitnya itu dijepit gitu, dijepit pakai semacam plastik. Jadi kemudian dipotong, jadi tidak dijahit lagi. Yang perlu kita ketahui bahwasanya banyak metode yang digunakan untuk sunat seperti itu. Nah, apa ada faktor yang mengkhususkan anak harus cepat disunat, Dok? Apakah memang bebas kapan kita mau sunatnya? Oh, mungkin pertanyaannya Indikasinya. kapan sebaiknya anak disunat ya? Iya. Seperti itu. Jadi anak itu sebaiknya disunat dari bayi ya. Kenapa? Di situ keuntungannya lebih banyak. Jadi selain lebih cepat sembuh karena namanya kan anak ya, pertumbuhannya sedang pesat-pesatnya di situ. Jadi kalau ada luka atau apa, maka lukanya juga akan lebih cepat sembuh. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada rewel tidak ada mengamuk pada saat dilakukan sunat. Tidak sama pada saat dia sudah agak besar, agak susah untuk dipegang, agak susah untuk dibujuk supaya melakukan sunat. Jadi saya rasa usia yang paling bagus untuk sunat itu dari bayi sampai sebelum usia sekolah. Jadi sebelum usia sekolah itu 5 sampai 6 tahun. Oh, jadi untuk usianya itu tidak ada usia khusus ya, Dok. Seperti di masyarakat kita kan banyak biasanya itu mau masuk SMP baru disunat. Tapi bagusnya itu tidak ada usia-usia seperti itu ya, Dok. Itu sebenarnya cuma budaya ya. Jadi di Makassar sini budaya dari dulu itu sunat mulai kelas 5 SD sampai kelas 6. Tapi di Jawa itu, di Jakarta dan sekitarnya, orang sunatnya itu kelas 2 SD, kelas 1, kelas 2 sudah sunat. Di Israel itu orang sunatnya umur 8 hari. Kemudian di Amerika juga pada saat bayi disunat. Jadi orang kan biasanya pikirkan bahaya atau tidak. Tapi buktinya di negara lain pun sering dilakukan sunat pada saat bayi. Jadi tidak masalah sebenarnya. Sunat itu tidak memandang umur. Mau bayi mau dewasa boleh disunat. Jadi tapi lebih bagus kalau usia sebelum anak sekolah begitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak ada batas usia untuk sunat seperti itu. Nah, untuk sunat tersendiri itu, Dok, alat-alatnya seperti apa, untuk metodenya seperti itu? Kan misalkan tadi metode konvensional, apakah alatnya berbeda sama metode laser seperti itu, Dok?